Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Merupakan sebuah kebahagiaan kita bisa berjumpa di dalam forum yang insya Allah dimuliakan Allah ini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah dalam kesempatan yang berbahagia ini, di mana kita sudah diberikan kesempatan oleh Allah sampai pada waktu senja ini menjelang maghrib, marilah kita gunakan untuk kita bersama-sama meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat sempat, nikmat sehat, terutama nikmat hidayah, hidayatul iman, hidayatul Islam. Sehingga sampai saat ini kita masih bersama-sama untuk menjalankan syariat benar. Di antaranya adalah syariat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga semata-mata karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkait dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sebaiknya harus kita sikapi bahwa nikmat yang Allah berikan itu adalah sebuah ujian bagi kita. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabiullah Sulaiman alaihissalam, manakala beliau diberikan limpahan kenikmatan berupa tahta kerajaan, diberikan nikmat harta benda, diberikan nikmat ilmu, bahkan bisa menguasai bala tentara, tidak hanya dari bangsa manusia tapi juga bangsa jin. Bahkan diberikan oleh Allah hikmah, yaitu bisa memahami bahasa binatang, diberikan istri yang cantik dan berada. Apa yang beliau lakukan? Beliau sadari betul bahwa itu adalah merupakan ujian dari Allah. Allah abadikan di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, liyabluwani aashkur au akfur, yang artinya bahwa semua nikmat itu betul-betul Nabi Sulaiman sadari sebagai ujian, liyabluwani, untuk mengujiku, aashkur, apakah aku termasuk orang yang bersyukur kepada Allah, au akfur, atau bahkan sebaliknya malah ingkar kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah diberikan. Untuk itulah saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita ingin menunjukkan kesyukuran kepada Allah, maka yang harus kita sadari adalah menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk menyenangkan yang memberi nikmat. Tidak lain adalah yang memberi nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekiranya kita diberikan harta, maka harta ini harus kita infakkan di jalan Allah agar Allah senang. Sekiranya kita diberikan kesehatan, badan yang kuat, maka badan tenaga kita yang kuat kita gunakan untuk melakukan aktivitas kegiatan menolong agama Allah, membangun masjid, madrasah dan sebagainya. Demikian juga kita diberikan ilmu, diberikan mungkin pangkat jabatan itu pun digunakan
untuk menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, kita gunakan segala kenikmatan yang Allah berikan untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa meniru, mencontoh pribadi beliau dalam kehidupan kesehariannya maupun di dalam menjalankan syariat Islam. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang berbahagia ini perkenankan saya untuk menyampaikan satu tema atau satu topik, yaitu dengan judul menghadirkan Al-Quran di dalam keluarga kita. Kita tahu bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah firman Allah. Dan Al-Quran adalah pedoman utama bagi kita sebagai orang yang beriman, sebagai kita orang yang beragama Islam. Maka alangkah nistanya, alangkah ruginya apabila kita sebagai orang yang mengaku beriman, orang yang mengaku beragama Islam, tapi menyampingkan Al-Quran, ataupun membiarkan Al-Quran hanya menjadi sebuah pajangan di rumah kita, ataupun kalau ada di HP kita, ada di gadget kita, tidak pernah kita buka aplikasi Al-Quran digital tersebut, kalah dengan aplikasi lainnya, mungkin WA, mungkin IG, atau mungkin YouTube, ataupun yang lainnya. Untuk itulah dalam kesempatan yang berbahagia ini, maka perkenankan saya ingin menyampaikan bahwa kita saat ini berada di dalam kondisi yang menghadapi dua ujian sekaligus. Ujian yang pertama menurut saya adalah ujian di mana kita menghadapi pandemi ataupun wabah COVID-19. Dan ujian yang kedua, kita saat ini berada di bulan suci Ramadan, di mana di bulan suci Ramadan inilah Allah berikan ujian kepada kita. Allah ingin tahu siapa di antara kita yang paling beriman dan bertakwa kepadanya. Maka ada syariat yang namanya Shaum Ramadan atau puasa Ramadan. Untuk itulah di dalam menghadapi dua ujian ini, bagi kita sebagai orang yang mengaku beriman, sebagai orang yang mengaku beragama Islam, harus menghadapi dua ujian ini dengan kesabaran. Kami sampaikan, Allah mengingatkan kita di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 200. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah kalian, wasabiru, dan kuatkan kesabaran kalian, warabitu, dan bersiap-siagalah kalian di perbatasan negeri kalian, wattaqullah, dan taatlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini yang perlu saya garis bawahi adalah bahwa konsep solusi menghadapi suatu ujian, mau tidak mau, adalah satu yang pertama diutamakan adalah kesabaran. Dan kesabaran kita harus selalu dikuatkan. Dengan apa menguatkan kesabaran kita? Banyak mengingat Allah, berzikir kepada Allah, banyak bergaul dengan ulama, orang-orang yang memahami, menguasai ilmu agama dengan benar. Kita juga harus bergaul dengan komunitas yang benar. Insya Allah dengan demikian akan menguatkan kesabaran. Karena di ayat tadi, wasabiru, kuatkan kesabaran kalian. Kemudian warabitu, bersiap-siagalah di perbatasan negeri kalian. Maka dalam hal ini saya ingin mengajak ke dalam perbatasan ini ke komunitas yang lebih sempit, yaitu dalam keluarga kita. Maka kita harus bersiap siaga di rumah tangga atau keluarga kita masing-masing dalam menghadapi dua ujian ini. Terus lanjutan ayat tadi adalah
wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah agar kalian mendapatkan keberuntungan. Apa yang ditawarkan oleh Allah keberuntungan dalam ayat ini adalah keberuntungan, kebahagiaan baik di dunia maupun di akhir. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengajak lebih khusus lagi ke dalam keluarga kita. Untuk itu, di dalam tadi melakukan ribat, kesia-siagaan, menjaga perbatasan di negeri kita, maka saya mengajak ke komunitas atau ke konsep yang lebih kecil, yaitu dalam keluarga kita. Maka kita sebagai kepala keluarga, sebagai orang tua, punya kewajiban untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka. Hal ini Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Amanat ini Allah sampaikan di dalam Al-Quran, harus kita jalankan. Di dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu, nara, dari siksa api neraka, wa quduhan nas, yang bahan bakarnya dari manusia, wal hijarah, dan bebatuan. Untuk itulah Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kewajiban menjaga diri kita. Kalimat jagalah itu bisa dimaknai adalah ittaqu, bertakwalah kalian. Bertakwalah diri kalian bersama keluarga kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Terhindar dari api neraka, siksa api neraka. Untuk itu salah satu untuk mengkondisikan diri kita dan keluarga kita agar senantiasa bertakwa kepada Allah, mari diantaranya adalah dengan menghadirkan Al-Quran di dalam keluarga kita. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudaraku untuk merenung sejenak bagaimana fenomena yang terjadi di dalam sebuah keluarga, di mana kemajuan teknologi sudah masuk merambah ke dalam keluarga. Di antaranya adalah dengan adanya HP atau gadget yang berbasis Android. Dalam sebuah keluarga mungkin tidak cukup hanya satu HP atau gadget. Mungkin bisa setiap anggota keluarga memilikinya, baik ayah, ibu, dan anak. Maka apa yang terjadi? Manakala sebuah keluarga ini tidak dimanage, tidak dikonsep secara Islami, maka yang terjadi adalah antara satu keluarga dengan keluarga yang lain terasa jauh, renggang, tidak ada sebuah komunikasi, tidak ada silaturahim, tidak ada hubungan kasih sayang antara ayah, ibu, dan anak. Saya beri sebuah contoh. Dalam sebuah keluarga, antara ayah, ibu, dan anak, masing-masing menggunakan HP. Meskipun jarak mereka itu dekat, tapi sebenarnya mereka jauh. Mereka tidak saling menyapa, mereka tidak saling bersendaguru, mereka tidak saling menyampaikan apa yang sedang dihadapinya. Tapi apa yang terjadi? Mereka masing-masing sibuk menggunakan HP atau gadgetnya sendiri-sendiri. Mungkin dengan WA-nya, mungkin dengan IG-nya, mungkin dengan YouTube, atau mungkin anaknya sibuk dengan game-nya dan sebagainya. Manakala seorang ibu atau ayah mungkin memanggil anaknya, cenderung tidak digubris, cenderung diabaikan. Bahkan mungkin dengan spontan akan keluar kata-kata dengan kata-kata hus, dengan kata-kata Allah dan sebagainya. Padahal hal itu dilarang oleh Allah. Tegas di dalam Al-Quran, wala taqul lahuma uffin. Janganlah kepada kedua orang tua mengatakan uffin itu apalagi hus, apalagi sampai kata-kata bantahan yang lainnya. Untuk itulah dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah 3 hal yang harus kita renungkan, kita aplikasikan, kita wujudkan dalam keluarga kita agar Al-Quran hadir dalam keluarga kita. Yang pertama, yang harus kita sadari, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, untuk membaca Al-Quran 1 juz itu ternyata hanya butuh waktu 20-30 menit.
Itu bagi yang lancar membacanya. Mungkin bagi yang belum lancar butuh waktu lebih dari itu, maksimal 1 jam. Sementara kalau kita menggunakan HP, mungkin kita sibuk dengan WA-nya, mungkin dengan yang lainnya, aplikasi yang lainnya, itu berjam-jam tidak terasa. Padahal kalau digunakan untuk membaca Al-Quran, 1 jam minimal mendapatkan 1 juz. Padahal Allah janjikan, membaca Al-Quran 1 huruf Allah berikan 1 kebaikan, dan 1 kebaikan akan Allah lipat gandakan 10 kali kebaikan. Untuk itulah Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, mari kita gunakan waktu-waktu luang kita untuk membaca Al-Quran, terlebih di bulan yang dimuliakan Allah, yaitu bulan Ramadan ini. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kita harus sadari kalau saat ini ada pandemi, ada wabah yang namanya COVID-19, itu kepanjangan dari coronavirus DC-19. Itu sangat ditakuti. Bahkan mungkin orang melakukan apapun untuk menghindari yang namanya pandemi COVID-19 itu. Tapi ingat, ini wabah penyakit atau ini adalah musibah yang terjadi di dunia. Ada nanti musibah yang lebih besar, yaitu pada hari kiamat nanti, di mana tidak ada pertolongan selain pertolongan dari Allah. Untuk itulah orang-orang yang membaca Al-Quran akan Allah berikan pertolongan pada hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, saya ulangi, Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran ya'ti bihi yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat. Syafi'an, itu memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada siapa? Li ashabihi. Siapa sahabat-sahabatnya Al-Quran? Sahabat-sahabatnya Al-Quran adalah orang-orang yang mau membaca Al-Quran, mau memahami maknanya, kemudian mengaplikasikan ataupun mempraktekkan, menjalankan apa yang terkandung di dalam kitab suci Al-Quran, serta terlebih menghafalkannya dan mengamalkannya. Dan yang terakhir, yang ketiga, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita buat program. Yang ketiga ini sangat penting, karena kalau kita ingin menghadirkan Al-Quran dalam keluarga kita, kita tidak membuat program, niscaya tidak akan bisa berjalan dengan baik. Kalau dalam keluarga kita kebetulan belum ada HP atau belum ada gadget, maka buatlah program manual. Dengan cara apa? Tadarus, dicatat, dijadwal, ada yang bersama, ada yang perorangan, antara ayah, ibu, dan anak. Dicatat, disepakati, dibuat jadwal, kapan harus tadarus bersama, kapan harus tadarus masing-masing. Dan di akhir malam, ataupun setelah menjalankan sholat tarawih, dievaluasi, ditanya satu persatu, terjadi dialog sambil bercengkerama. Tapi kalau sudah memiliki HP, apalagi yang berbasis Android, gunakan aplikasi-aplikasi yang bisa mengkondisikan keluarga kita untuk selalu membaca dan cinta Al-Quran. Bisa catatannya bisa menggunakan Google Form atau mungkin aplikasi lain, sehingga nanti anak-anak kita, keluarga kita, istri kita, atau mungkin suami dan sebagainya yang ada dalam keluarga kita, insya Allah nanti akan memanfaatkan waktu yang ada, waktu yang kosong untuk membaca Al-Quran setelah tahu betapa Al-Quran ini merupakan pedoman bagi umat Islam. Di dalam Al-Quran Allah tegaskan di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya Syahrul Ramadan, ya, beberapa hari yang merupakan bulan Ramadan adalah di mana bulan unzila fihil Qur'an. Pertama kali diturunkannya Al-Quran. Untuk apa? Hudal linas, petunjuk bagi manusia secara universal.
Tidak hanya kepada umat Islam saja, tapi semua manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan-penjelasan terhadap petunjuk tersebut. Wal furqan, dan Al-Quran menjadi pembeda bainal haq wal batil, antara yang hak dan yang batil. Kalau ini sudah kita sadari betul, insya Allah kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Kita akan mendapatkan kebaikan dari Allah yang berlipat ganda, bahkan mungkin berjuta-juta, karena kita sudah mengamalkan Al-Quran menjadi bagian dari keluarga kita. Semoga kita diberikan kesempatan oleh Allah sampai penghujung bulan Ramadan ini, dan semoga kita juga dihindarkan dari pandemi COVID-19, dan kita, keluarga kita, dijadikan oleh Allah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.